Proses pencernaan terjadi dalam dua cara. Satu, pencernaan fisik, yaitu pencernaan makanan secara mekanik. Dua, pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan makanan dengan enzim. B. Rongga mulut adalah tempat awal terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Lidah tersusun atas otot lurik, epitel kubus, dan membran mukosa. Lidah mengandung papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Kemudian kelenjar ludah terdiri dari 1. Glandula parotis, 2. Glandula sublingualis, 3. Glandula submandibularis. Kemudian fungsi ludah yaitu untuk mencerna makanan secara kimiawi dan membunuh mikroorganisme. Proses pencernaan yang terjadi dalam mulut adalah amilum plus pitialin menjadi maltosa. C. Esofagus. Esofagus melakukan gerak peristaltik yang menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Kemudian D. Lambung. Struktur lambung 1. Kardia, 2. Fundus, 3. Pylorus, 4. Rugae, 5. Sphincter esophageal, 6. Sphincter pylorus. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, pepsin, renin. Proses pencernaan yang terjadi dalam lambung yaitu pepsinogen plus HCl menjadi pepsin, protein plus pepsin menjadi peptan, kaseinogen plus renin menjadi kasein. Yang berikutnya adalah pankreas, hati, dan usus halus. 1. Pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Fungsi pankreas adalah memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan. Enzim yang dihasilkan pankreas adalah enzim amilase, lipase, tripsin, dan purtase. 2. Hati atau hepar. Hati atau hepar adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu, bilirubin, dan kolesterol. Fungsi cairan empedu untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemulsi lemak. Fungsi hati adalah untuk metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein sebagai pengatur kadar glukosa dalam darah bersama insulin dan glukagon, dan hati sebagai pengatur kadar asam amino dalam darah. 3. Usus halus atau intestinum tenue. Usus halus adalah saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Fungsi usus halus adalah untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Setelah pencernaan selesai, mekanisme yang dilakukan ileum adalah 1. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati, lalu diserap tubuh. 2. Asam lemak dan gliserol akan diangkut terlebih dahulu ke pembuluh kil sebelum diserap tubuh. Selanjutnya, usus besar dan rektum. Usus besar atau kolon adalah saluran pencernaan lanjutan usus halus. Pertemuan antara usus halus dan usus besar yang menyempit disebut klep ileoskop. Klep ini berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak kembali ke usus halus. Di dalam usus besar terdapat usus buntu. Usus buntu atau sekum adalah kantung yang terletak di muara ileum pada usus besar. Usus buntu memiliki appendix atau umbi cat. Usus besar berfungsi membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat yang berguna yang terisa pada feses, dan membusukkan makanan dengan simbiosis dengan bakteri Escherichia coli. Setelah itu, feses akan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan. Selanjutnya, proses menuju anus. Anus adalah saluran pembuangan sisa pencernaan yang terdiri dari sphincter anus dengan otot palas di dalam dan otot lirik di luar. Di dalam anus terjadi kontraksi rektum yang akan menyebabkan feses terdorong keluar. Proses ini disebut dengan defekasi. Materi terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan, yaitu 1. Parotitis atau gonongan, radang kelenjar parotis karena virus. 2. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. 3. Sirosis hati atau radang sel hati, dan masih banyak lagi.